Assalamualaikum Bumi. Waalaikumsalam, Pak Iqbal, sehat kah? Alhamdulillah. Bumi gimana nih kabarnya Bumi? Alhamdulillah, tambah gemuk. Wah, tambah gemuk. Bahagia berarti Bumi kalau gemuk nih ya. Amin. Gimana nih Bumi nih? Apa yang mau kita bicarakan nih Bumi pada pertemuan hari ini Bumi? Apakah ada permasalahan atau hal yang perlu Bumi sampaikan mungkin dari pertemuan kita hari ini? Ya, eh, ada sih, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan. Yang utama adalah yang memang saya alami secara pribadi terkait dengan ya yang lalulah tanggal 9 Januari kemarin saya dimutasi ya di sekolah SMP 173 Alur Laut gitu. Jujur, sebetulnya saya merasa berat gitu, belum move on lah gitu karena kan uh, di 270 itu kan saya sejak tahun 2001 dan itu saya sudah berada di zona nyaman gitu kan, tapi saya merasa semua kesenangan dan kenikmatan yang saya uh, dapat gitu, yang saya rasakan itu, saya merasa semua itu membuat saya frustasi gitu. Saya merasa semua itu dicabut sama Allah gitu ya dengan adanya mutasi ini gitu. Bahkan ketika mereka datang ke 270 untuk menyerahkan rekan saya dari 173, kemudian saya di ke 173 gitu, itu saya merasa saya tidak memberikan sambutan gitu, tidak memberikan prakata atau sekapur siri gitu. Dan ya misalnya saya butuh waktu lah gitu untuk beradaptasi di tempat yang baru ini gitu, dan itu bukan hal yang mudah gitu dengan segala uh, habitsnya, budayanya, kedisiplinannya gitu kan, terus etos kerjanya, dan itu sungguh luar biasa gitu karena mengingat sekolah saya yang baru ini memiliki predikat sebagai sekolah yang berprestasi gitu, peringkat kedua setelah SMP 30 gitu. Jadi sementara di sekolah yang lama ya itu biasa-biasa saja dari segi prestasi akademiknya gitu. Terutama eh, apa ya itulah mungkin Pak itu. Luar biasa sekali Bumi ya permasalahannya yang Bumi hadapi saat ini. Eh, Berarti pada kesempatan hari ini Bumi ingin mengutarakan atau ada hambatan ya tentang apa posisi Bumi saat ini yang berkaitan dengan kedinasan, yaitu adanya mutasi atau rotasi guru. Nah, dari sebelumnya nih Bumi di tempat yang lama, kemudian hadir di tempat yang baru, pasti kan banyak nih perbedaan-perbedaan itu, mulai dari perbedaan yang mendasar sampai perbedaan yang kompleks, pasti kan ada tuh di situ. Nah, ini yang menjadi shock culture ya kalau kita bilang dengan anak sekarang itu bilang shock culture atau perbedaan budaya nih, shock. Jadinya karena berbeda budaya akhirnya kaget gitu ya, mungkin oh di tempat yang baru ternyata begini ya, beda nih dengan tempat saya yang lama begitu. Nah, artinya kan di sini ada semacam hambatan mungkin buat Bu Umi ya, bagaimana bisa nih Bu Umi beradaptasi di tempat yang baru. Itu ya mungkin yang saya tangkap ya Bu Umi ya, dari Betul. Bu Umi ya. Nah, lalu Bu Umi, apa yang ingin Bu Umi dapatkan sih dari percakapan kita pada hari ini? eh Pastinya dari pembicaraan kita hari ini, harapan saya adalah saya ingin mendapatkan jalan keluar ya, solusi terbaik dari permasalahan yang saya hadapi ini gitu. Di masa adaptasi ini kan bertemu dengan rekan-rekan baru yang saya temui gitu kan, dan terkait juga sebagai saya sebagai guru penggerak gitu kan, walaupun saya guru baru gitu, tapi uh, ada satu yang betul-betul di luar ekspektasi saya itu, yaitu saya langsung didapuk sebagai ketua proyek di proyek yang kedua gitu, yaitu gaya hidup berkelanjutan, dan itu membuat saya merasa yang gimana gitu. Oh, ya artinya
yang ingin Bu Umi dapatkan dari percakapan hari ini, bagaimana ada satu hal yang mencerahkan Bu Umi ya, artinya membuat keresahan atau hambatan yang selama ini Bu Umi rasakan itu bisa terpecahkan dalam pertemuan kita hari ini ya mungkin Bu Umi ya, itu saya tangkap nih Bu Umi nih. Nah, menurut Bu Umi nih, bagaimana sih keberhasilan dari usaha Bu Umi nih untuk beradaptasi di lingkungan tersebut? Artinya di lingkungan baru Bu Umi, di tempat Bu Umi baru bertugas ini, bentuk keberhasilannya itu yang seperti apa sih dari usaha Bu Umi dalam beradaptasi? Suaranya nggak kedengeran Bu Umi. Belum di, Ya, jadi kalau di tempat yang lama itu kan dari segi prestasi itu biasa-biasa saja gitu. Otomatis mungkin habitnya juga biasa gitu. Tapi di tempat yang baru ini saya menemukan kebiasaan yang baru juga gitu. Jadi saya merasa diberi kesempatan lah gitu untuk melakukan pengimbasan gitu terhadap ilmu yang saya dapat selama masa pendidikan saya di guru penggerak ini gitu. Kemudian diberi dukungan sepenuhnya gitu kan untuk menuangkan ide, gagasan gitu kan atau perubahan-perubahan untuk ikut andil dalam perubahan-perubahan visi misi sekolah gitu. Dan pastinya menggunakan fasilitas, sarana prasarana yang eh, menunjang pengembangan diri saya terutama di masa pendidikan sebagai calon guru penggerak gitu. iya, artinya menurut Bu Umi keberhasilan dari usaha itu tadi bagaimana Bu Umi bisa beradaptasi di sekolah yang baru ya Bu Umi, dengan adanya dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan-rekan sesama guru juga ya terutama. Terus bagaimana Bu Umi bisa memberikan apa yang Bu Umi dapatkan sebagai seorang guru penggerak ya di sekolah baru Bu Umi. Nah, kalau diibaratkan nih Bu Umi dari tadi yang Bu Umi sampaikan, jika kita gunakan skala nih mungkin ya 1 sampai 10 deh, skala 1 sampai 10 nih. Kondisi Bu Umi saat ini tuh dalam proses adaptasi itu tadi yang menjadi hambatan itu ada di posisi keberapa kira-kira menurut Bu Umi? Ada untuk range dari 1 sampai 10 itu eh, menurut saya karena saya merasa diberi sedikit kesempatan lah ya untuk mengeksplor diri saya gitu kan. eh, di range 1 sampai 10 itu adalah dengan menurut saya ada di skala terbaik gitu di skala 8 ya karena di situ tadi saya diberi sedikit kesempatan untuk mengeksplor diri. Iya, artinya dari pihak sekolah juga ekosistemnya juga mendukung ya untuk Bu Umi beradaptasinya di sini. Nah, menurut Bu Umi, apa nih yang menjadi kekuatan Bu Umi untuk bisa mewujudkan tujuan Bu Umi tadi dari permasalahan Bu Umi? Kira-kira kekuatan Bu Umi yang bisa Bu Umi lakukan tuh seperti apa Bu Umi? Belum kedengeran Bu Umi suaranya. Nah, di sini kan generasi mudanya itu yang lebih banyak gitu daripada yang lebih senior gitu ya. Jadi saya mungkin dengan memperluas lingkar pengaruh bersama rekan-rekan sejawat gitu ya, terutama yang memiliki kemampuan di IT gitu, yang memiliki kemampuan yang lebih gitu, saya juga belajar banyak dari mereka. Saya ingin menarik mereka gitu untuk mengajak bareng, ayo membuat media pembelajaran yang menyenangkan, yang komunikatif gitu kan. Kemudian mencoba untuk melaksanakan atau menerapkan lesson study. Ya, kemudian berbagi praktik baik yang sangat aplikatif dalam pembelajaran gitu kan. Itu ada satu hal kecil yang saya juga merasa baru gitu kan. Hal kecil namun berpengaruh sekali gitu terhadap proses pembelajaran. Misalnya penerapan mindfulness itu sangat menarik di materi kita kemarin itu.
saya ingin membiasakan hal tersebut gitu karena di sini masih asing dan masih sedikit gitu apa teman-teman yang menerapkan itu gitu. Ya, artinya Bu Umi datang ke sini juga bukan tanpa kemampuan ya, punya value juga dari Bu Umi sendiri ya. Ada kekuatan yang Bu Umi bisa gunakan dalam mewujudkan tujuan Bu Umi tadi. Nah, dari yang tadi Bu Umi utarakan tuh tentang bagaimana mengajak rekan-rekan, kemudian membuat media pembelajaran yang aplikatif dan komunikatif tadi, apa ada nggak sih Bu atau ada Ibu punya ide atau gagasan yang bisa Ibu wujudin nih sebagai upaya Ibu dalam beradaptasi secara maksimal? Selain bisa memotivasi Ibu juga kemudian bisa jadi pengembangan diri Ibu nih. Iya, kalau kebetulan kan ada dua gedung nih, gedung A dan gedung B. Kalau gedung B itu gedung lama gitu, kalau gedung A gedung baru. Jadi gedungnya tuh terpisah gitu dan itu unik, itu unik gitu dan kalau untuk sarana prasarana kan otomatis di sini lengkap gitu ya. Walaupun misal untuk wifi gitu kan itu hanya bisa di ruang guru saja gitu. Namun untuk luasnya ruangan itu luas gitu. Terus dukungan dari pemangku jabatan juga sangat menyokong gitu. Karena jujur di sini kebetulan sekali dua wakilnya itu di angkatan 8 tuh lulus sebagai pengajar praktik, yaitu kurikulum dan sarana prasarana. Namun demikian eh, minat ya, istilahnya minat rekan-rekan ini masih kurang gitu. Motivasinya tuh masih kurang gitu karena mungkin selain saya juga di sini masih baru, juga apakah ini hambatan juga itu apakah mereka itu sepemahaman dan satu kemauan gitu dengan saya. Begitu sih, seperti itu saja. Jadi istilahnya ini hanya masalah adaptasi saja dan waktu yang masih baru gitu buat saya. Itu saja karena kebiasaan-kebiasaan di sini kan belum terlalu familiar juga gitu buat saya gitu. Ya, dari yang tadi Bu Umi utarakan bagaimana proses adaptasi yang sebenarnya sih apa ya masih belum mengena kok buat saya Bu Umi ya. Artinya tapi bisa menjadi motivasi Bu Umi juga sih untuk bisa mengembangkan diri ya di situ nantinya dengan adanya tadi ekosistem di sekolah juga kemudian dua wakilnya yang bisa apa namanya menjadi pengajar praktik juga. Nah, dari yang Bu Umi utarakan tadi, apakah ada kendala nih Bu dalam mewujudkan ide atau gagasan tersebut? Suaranya Bu Umi belum kedengeran. Halo Bu Umi. Bu Umi, halo. Halo, halo. Iya, Itu coba Pak ulang Pak. ya baik Bu Umi. Ya. Tadi kan saya bertanya nih tentang ide yang bisa Bu Umi wujudkan agar Bu Umi itu bisa beradaptasi secara maksimal. Tadi kan Bu Umi sudah menjelaskan. Nah, kemudian dari ide yang Bu Umi cetuskan tadi, apakah ada kendala nih ketika Ibu ingin mewujudkan ide atau gagasan tersebut? Ya, itu Ibu Umi. Oke, baik. Ya, yang tadi saya sampaikan ya kendalanya itu ya dari segi motivasi, kemudian minat gitu ya dari rekan-rekan di sini itu apakah apa mereka itu sepemahaman dan satu kemauan gitu. Kemudian minat rekan-rekan di sini tuh masih kurang gitu. Mungkin karena saya juga di sini masih baru gitu kan. Mungkin seperti itu saja ya. Jadi selain minat mereka gitu yang masih kurang, terus saya juga di sini masih baru, masih dalam tahap adaptasi gitu, belum move on gitu ya. Jadi istilahnya ya mungkin ini hanya masalah adaptasi gitu dan waktu aja sih yang masih baru gitu karena apa ya itu masih baru sekali gitu buat saya karena kebiasaan-kebiasaan di sini juga kan
belum terlalu familiar gitu buat saya. Jadi ya itu aja sih kendalanya. Ya, Bu Umi kan sudah mengetahui ini ada kendala dari ide yang ingin Bu Umi cetuskan. Nah, menurut Ibu sendiri nih, eh, ada nggak sih solusi nih, menurut Ibu nih, solusi yang ideal tuh buat Ibu tuh seperti apa sih menurut Ibu? Solusinya ya, mungkin saya akan lebih memaksimalkan lah peran saya di sini, terutama peran dan nilai saya ya, value saya sebagai guru penggerak gitu, agar lebih bisa menularkan ilmu yang saya miliki gitu. Kemudian lebih banyak komunikasi, tidak antipati gitu. Bagaimanapun juga memang saya harus move on gitu kan. Kemudian saya juga di sini sebagai pembina PMR juga akan lebih banyak berdiskusi atau sharing gitu dengan pengurus yang lama, yaitu guru pembina sebelumnya, lalu berkoordinasi dengan ketua dan anggota PMR, yaitu terdiri dari siswa kelas 7 dan kelas 8. Terus saya akan melakukan perubahan-perubahan, terutama suasana di ruang UKS gitu, sehingga dari situ terlihat peranan saya gitu dalam memberikan pelayanan prima, karena yang masuk ke UKS itu tidak hanya siswa gitu, tapi juga guru dan TU gitu. Seperti kemarin saya menangani teman saya dari TU yang asam lambungnya itu naik. Nah, alhamdulillah di diistirahatkan sejenak di ruang UKS, pulih sebentar, kemudian beliau pulang gitu. Gitu. Ya, berarti sudah ada solusi ya untuk permasalahan atau hambatan yang tadi Bu Umi ucapkan atau Bu Umi sampaikan ya. Setidaknya Bu Umi sudah ada gambaran nih tentang solusi yang seperti apa. Terus dari solusi tadi, bagaimana Ibu mewujudkan hal tersebut? Kemudian apa aja yang dibutuhkan dalam mewujudkan itu? Suaranya Bu suaranya. Baik. Kalau sekolah itu dari segi prestasi itu ya biasa-biasa saja, biasanya seiring dengan usaha atau effort yang biasa-biasa juga gitu. Jadi uh, ada rasa syukur tersendiri ketika saya dimutasi itu ya. Jadi saya merasa berada di tempat yang tepat gitu. Karena saya merasa di situ lebih direspon, kemudian lebih dihargai gitu. Serta lebih diberi kemudahan-kemudahan dalam mengaplikasikan ilmu yang saya dapat di guru penggerak gitu. Ya mungkin yang saya butuhkan yang terbesar adalah pastinya dukungan dari berbagai pihak gitu, dukungan terutama dari rekan-rekan yang terutama dekat berada di dalam satu ruangan gitu. Ya, memang Ibu ya. Hal yang paling mendasar untuk yang dibutuhkan itu memang adalah dukungan sebenarnya. Apalagi dengan kondisi di sekolah ini yang penuh dengan prestasi, kemudian Bumi datang, pastikan Bumi juga membutuhkan nih untuk menerapkan solusi dari permasalahan Bumi tadi, yaitu dukungan juga dari pimpinan maupun dari teman-teman juga. Nah, apa nih kira-kira rencana Ibu dalam mencapai tujuan yang Ibu inginkan dari tadi yang hambatan yang sudah Bumi utarakan, pasti kan Bumi punya tujuan nih, punya rencana nih untuk mencapai tujuan Bumi dalam mengatasi permasalahan tadi. Kira-kira seperti apa nih Ibu? Sorry Bu Umi, suaranya belum kedengeran Bu Umi. Jadi, Oke, pastinya rencana saya yang menjadi esensial dan fundamental itu adalah mungkin memotivasi diri saya dulu lah, memotivasi diri bahwa memotivasi diri untuk meningkatkan kualitas diri saya terlebih dahulu gitu. Dan itu juga akan merupakan pengejawantahan gitu atau realisasi dari belajar sepanjang hayat gitu ya. Dan
apa istilahnya meningkatkan kompetensi diri lah gitu. Yang pertama mungkin memotivasi diri aja dulu sehingga kan saya bisa nanti ketika saya merasa termotivasi, saya bisa memotivasi orang lain gitu. Seperti itu. Baik, Bu Umi. Intinya di awal sebagai perencana bumi adalah bagaimana Ibu bisa memotivasi diri dan juga pada akhirnya nanti Ibu bisa memotivasi rekan-rekan yang lain. Nah, eh, ada nggak sih Bu peran serta dari individu atau mungkin rekan sejawat deh? Kalau sekolah tadi kan sudah dijelaskan sebagai pemangku kepentingan itu sudah memberikan ruang atau fasilitas yang seutuhnya lah buat Bu Umi. Nah, ketika peran serta dari individu atau rekan sejawat buat Bu Umi ini yang membantu Bu Umi itu ada atau tidak agar agar semua yang Bu Umi inginkan itu bisa terrealisir. Eh, saya banyak sharing, banyak berdiskusi gitu ya, dan mendapatkan persetujuan serta dukungan dari pimpinan ya, dari kepala sekolah gitu, kemudian dari terutama dari para wakil ya yang saya rekan karena kan kepala sekolah waktu saya masuk mutasi itu kan PLT ya, tapi sekarang saya udah sih sejak 9 Maret itu kepala sekolahnya baru lagi gitu. Dari para wakil terutama itu yang saya rasakan sekali peranannya itu sangat sangat besar gitu dalam pengembangan diri saya, terutama supportnya gitu untuk masa pendidikan saya gitu. Dan pastinya saya kan guru bidang studi bahasa Indonesia. Nah pastinya saya akan merapatlah ke sesama guru bidang studi ya, saya akan berkolaborasi dengan guru MGMP. Ya, artinya memang sudah ada ya Bumi perannya dari individu Bumi tadi menyatakan ingin apa namanya berkolaborasi terutama dengan rekan-rekan sesama bahasa Indonesia dalam MGMP tadi. Nah, kira-kira nih Bumi ya dari yang tadi Bu Umi jelaskan butuh waktu berapa lama sih Bumi buat mewujudkan komitmen tersebut? Suaranya Bumi. Iya ya. Eh, semua itu kan butuh proses ya. Untuk move on itu butuh proses gitu kan. Tentunya itu juga bukan hal yang instan gitu kan. Butuh waktu gitu seiring dengan peranan-peranan atau andil gitu yang saya dapat gitu, yang diberikan kepada saya gitu, baik sebagai ketua project atau pembina ekskul gitu kan. Khususnya ya eh, sebagai guru penggerak gitu. Itu sih. Butuh waktu memang, butuh waktu. Yang penting konsisten ya. Ya, artinya memang butuh waktu ya kalau untuk adaptasi itu memang pasti berkaitan dengan waktu. Jadi memang dari tadi yang sudah Bumi utarakan ada dukungan, kemudian sekarang adalah bagaimana mewujudkan komitmen tersebut, yaitu bagaimana Bumi membutuhkan waktu yang cukup untuk apa ya beradaptasi ya Bumi. Nah, Bumi dari yang sudah Bu Umi utarakan nih dari awal tadi tentang hambatan, kemudian tentang tujuan Bu Umi ingin seperti apa, kemudian tadi ada tentang permasalahan Bu Umi seperti apa, kemudian terakhir ada rencana kegiatannya, Bu Umi ingin seperti apa sih nantinya. Nah, apakah yang sudah tadi kita bicarakan sejauh ini sudah sesuai dengan tujuan awal dari tadi di awal pembicaraan kita Bumi hari ini? Menurut saya sangat sesuai karena saya sudah menemukan jalan keluar ya, solusi gitu, solusi terbaik. Karena adanya solusi terbaik itu, saya rasa sangat sesuai dengan tujuan awal kita. Ya, tapi Bumi saya mau nanya lagi. Sebelumnya Bumi, udah pernah belum Bumi membandingkan dengan rekan lain yang sama-sama mempunyai kondisi yang sama dengan Bumi nih? Artinya dimutasi juga sama seperti Bumi kondisinya. Apakah Ibu pernah membandingkan gitu? Atau emang ini baru pertama kali nih Ibu yang dialami sama Ibu nih dengan hambatan yang seperti ini?
eh ini kan sebelumnya sudah ada apa ya, sudah menjadi rahasia umum gitu sebelumnya kalau bakalan ada mutasi besar-besaran gitu, dan saya tidak menyangka kalau saya akan dimutasi, karena kan di awal kita lokakarya di orientasi itu di opening kita disampaikan bahwa kita tidak akan dimutasi gitu kan, tidak akan terkena mutasi, tapi kenyataannya apa gitu kan ya. Dan apa namanya, karena ini mutasinya berjamaah gitu, otomatis saya mengcompare lah. Saya ya pastinya saya akan bertanya kepada rekan yang lain yang sama-sama dimutasi. Saya membandingkan gitu permasalahan yang saya alami gitu, terutama dengan sesama guru yang dimutasi itu kan. Kalau masalah transportasi itu hal yang umum lah ya gitu. Tapi ya terkesan biasa-biasa saja gitu kan. Namun disitulah value saya itu. Saya kembali lagi saya tersadar, saya menyadari gitu sebagai guru penggerak itu ada keistimewaan tersendiri gitu. Tentu mendapat pandangan atau mendapat tafsiran gitu ya, dan pastinya ada nilai yang berbeda di mata mereka gitu. Ya, sangat jelas sekali ya Bumi ya dari apa yang sudah Ibu utarakan dari pembicaraan kita hari ini. Nah, gimana Bumi sekarang perasaannya setelah Bumi menceritakan secara detail dan gamblang tadi apa yang Bumi rasakan dari tujuan awal tadi Bumi hingga terakhir tadi Bumi menyatakan seperti tadi. Perasaan Bumi saat ini gimana nih? Jujur ya, saya merasa terharu loh, saya merasa sangat-sangat bersyukur, saya merasa plong, dan saya sangat berterima kasih. So, saya merasa lega gitu karena ada solusi terbaik kan ya. Pastinya ada harapan-harapan lah ke depannya kan, semoga nanti istilahnya ke depannya lebih baik lagi gitu. Bisa diterima saya di mereka gitu kan. Segala ide, gagasan yang saya miliki juga bisa diterima gitu. Mampu lebih sukses lagi, saya ingin membuktikan kepada rekan-rekan saya di tempat yang lama, I can do it gitu kan. Saya bisa mengembangkan diri gitu. Serta yang terpenting saya bisa berbagi praktik pelajar ya. Dan proyek yang tadi didapuk kepada saya itu bisa terlaksana dengan lancar. Dan yang paling utama menjadi titik fokus saya ke depannya adalah betah. Iya, betul sekali Bumi. Bagaimana kita bisa menyelesaikan setiap tantangan ya atau hambatan yang ada di depan kita yang muncul. Kemudian yang paling utama tadi bagaimana Bumi bisa betah ya pada akhirnya di tempat yang baru bisa memberikan, atau mungkin bahkan Bumi di sini bisa jauh lebih meningkat lagi kualitasnya, bisa jauh lebih baik lagi prestasinya kan dengan adanya kemampuan yang Bumi miliki saat ini. Baik Bumi, saya sudah cukup jelas banget nih dengan apa yang Dulu Bumi. boleh ngasih pantun nggak? Silakan Bumi, silakan. Oke, terima kasih. Ini kayaknya yang tadinya mutasi membuat prestasi, membuat frustasi, jadinya sekarang mutasi, memotivasi diri beradaptasi. Pantunnya ya, pantunnya ya, pantunnya ya, pantunnya ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Masa lalu jangan dikenang daripada bikin sakit hati. Keren Bumi, keren, mantap. Berarti Bumi sekarang udah lega, perasaannya sudah tenang, semoga bisa lebih baik lagi. Baik Bumi, kalau memang sudah tidak ada lagi, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Mungkin lain waktu kita bisa bicara atau ngobrol lebih banyak lagi. Terima kasih Bumi, Assalamualaikum Sama-sama warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.